Hmm, saya benar-benar meminta maaf, tapi aku akan terus penyanyi. Tolong dukung saya. Hi everyone, I'm Misul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget ya masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up. Fighting! Anyway, di video kali ini kita bakal bincang-bincang tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan guys, langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Bright Facirawit, yang mana baru-baru ini dia itu mendapatkan banyak banget kritikan nih teman-teman, dikarenakan bagaimana kemampuan vokalnya. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. By the way, kalian udah kenal belum Bright itu siapa? Kalau belum kenal ya mungkin kita bisa kenalan dulu ya dengan Bright. Buat yang belum tahu, Bright Facirawit ini merupakan seorang aktor dan juga penyanyi yang berasal dari Thailand. Sejauh ini, dia itu sudah bermain dalam beberapa karya yang juga populer banget teman-teman. Beberapa serial yang dibintangi olehnya yang juga sempat viral adalah seperti Epor series Thailand dan juga Together the series. Dan dia juga sudah merilis beberapa lagu teman-teman. Dan mungkin kalian bisa dengerin ya lagu-lagunya di YouTube ataupun di Spotify. Lantas, apa sih yang terjadi dengan Bright? Kenapa dia itu bisa mendapatkan kritikan? Jadi guys, baru-baru ini untuk Bright Facirawit, kemudian Jeff Satur, lalu Nontanon, dan juga The Toy tergabung dalam sebuah konser yang namanya adalah The Kingdom Concert. Dan konser ini digelar pada tanggal 1 sampai tanggal 2 Juni yang lalu. Dan konser ini itu mendapatkan respon yang baik banget nih teman-teman. Hal itu terbukti dengan bagaimana penjualan tiketnya yang terjual habis teman-teman. Dan itu terjadi pada hari pertama pembukaan. Wow, amazing banget sih, gokil. Namun nih teman-teman, saat konser itu, ada hal yang membuat Bright Facirawit itu dikritik. Setelah melihat bagaimana penampilan Bright di konser tersebut, netizen-netizen lantas berkomentar bahwa untuk Bright itu seperti bernyanyi di luar kunci atau off key. Kemudian ada juga kesalahan yang menurut netizen juga lumayan fatal ketika untuk Bright itu tidak ingat lirik. Dan beberapa orang juga berpikir bahwa bakatnya ini seperti tidak cocok untuk berbagi panggung dengan penyanyi-penyanyi yang lain yang disebut punya kemampuan menyanyi dan juga teknik bernyanyi yang lebih profesional. Dan selain itu, ada juga orang yang mengatakan bahwa sepertinya dia itu membuat kesalahan dalam hal-hal lama yang sama. Pasalnya, sebelumnya juga sempat terjadi teman-teman. Ketika pada kala itu, Bright tampil sebagai bintang tamu band Tattoo Color di konser Once Upon a Time Pipe Tattoo Color Fest pada Februari yang lalu. Yang mana di konser tersebut, Bright ini seperti lupa lirik. Dan ini membuatnya juga mendapatkan kritikan. Dari permasalahan-permasalahan ini, netizen-netizen lantas memberikan kritikan kepada Bright. Dikarenakan mereka menilai bahwa penonton yang hadir di sana sudah seharusnya diberikan penampilan yang bagus. Karena mereka membayar tiket untuk melihat bagaimana kualitas mereka dalam bernyanyi. Beberapa netizen juga mengatakan bahwa Bright nampaknya harus berlatih lebih banyak lagi supaya kedepannya tampil dengan lebih baik. By the way, untuk sumber informasinya ini aku ambil langsung dari media Thailand ya, bukan dari netizen Indonesia. Ya, aku tahu juga bahwa beberapa klip dari Bright itu memang juga sempat FYP di TikTok aku. Dan kalau aku lihat komentar-komentarnya memang banyak yang mengkritik teman-teman. Dan mungkin kita bisa nonton ya seperti apa penampilan dari Bright, cuplikannya maksudku. Dan seandainya kalau ini kena copyright, ada dua kemungkinan teman-teman. Entah nanti bagian kita reaksinya ini dihilangkan, atau di bagian reaksinya ini kita kasih pitch. Ya, semoga aja nggak kena copyright. Oke, oke, I see. Coba sekali lagi kita dengerin ya. Oh ya. Oh, di bagian itu ya sih. Tapi lagu ini bagus loh guys. Apa ya judulnya ya? Wah, gue harus cari tahu nih. Gue suka nih sama lagunya. Ya meskipun gue juga nggak paham-paham banget ini lagunya tentang apa, but I like this song. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kurang lebih bagaimana cuplikan dari penampilan Bright yang akhirnya membuatnya dikritik. Adapun untuk Bright sendiri itu sebenarnya sudah meminta maaf teman-teman atas kesalahan yang dilakukan ketika
di konser tersebut. Hal itu dia utarakan ketika di penghujung konser. Dan kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Bright. Aku langsung aja ya teman-teman bacain seperti apa terjemahan dari statementnya Bright. Saya ingin berterima kasih kepada banyak orang, dimulai dengan terima kasih kepada anggota staf dikarenakan telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di atas panggung bersama dengan kalian bertiga di sini. Saya sangat menghargai ini. Terima kasih kepada kalian bertiga karena membuat hal-hal yang seharusnya sulit menjadi lebih mudah. Terima kasih banyak. Seperti yang dikatakan oleh Nons, konser ini tidak akan lengkap jika tidak ada penonton yang datang untuk mengisi setiap tayangannya. Terima kasih untuk setiap tangisan, lambaian tangan kalian, segala sesuatu yang memberikan kami kekuatan. Dan bersenang-senanglah di acara ini. Terima kasih banyak. Saya salah bernyanyi dan membuat beberapa kesalahan. Saya benar-benar meminta maaf. Saya benar-benar melakukan yang terbaik. Tapi aku akan terus bernyanyi. Tolong dukung saya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Bright yang mana dia di sini meminta maaf teman-teman atas kesalahan yang dilakukan ketika di konser tersebut. Intinya dia juga merasa bersalah dan berjanji bahwa kedepannya akan menjadi lebih baik. Well, kita harapkan juga ya semoga dengan adanya kritikan-kritikan ini akan membuat Bright kedepannya itu menjadi lebih better dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan Yorobun, sekarang kita akan move ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Vanessa. Oke, Vanessa itu siapa sih Bang Yus? Kalian pernah nonton acara University Cat? Yups, acara yang mendebutkan Yunis. Udah nonton? Nah, Vanessa ini merupakan kontestan di acara tersebut dan dia berasal dari Indonesia teman-teman. Dan beberapa waktu yang lalu ada informasi teman-teman atau ada kayak rumor gitu bahwa Vanessa ini seperti sudah bergabung dengan agensi di Korea. Dan kalau aku perhatikan ya teman-teman, awal mula munculnya rumor ini ya dari TikTok. Dapat diperhatikan, oke, di sini ada sebuah postingannya kayak gini ya Robun. Vanessa join List Entertainment, jadi dia tuh kayak nanya sih, kenapa dia bertanya seperti itu? Hal itu dikarenakan baru-baru ini Vanessa itu memfollow akun List Entertainment dan artis-artisnya. Selain itu, beberapa hari yang lalu, akun entertainment itu juga mengunggah around Juli akan ada The Unexpected Charm of Teenager. Jadi guys, itulah alasan kenapa banyak yang berpendapat bahwa Vanessa itu mungkin join dengan agensi tersebut. Lantas, seperti apakah agensi yang satu ini? Alright, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari K-pop Fandom, ternyata untuk List Entertainment ini merupakan label rekaman dan agensi hiburan asal Korea Selatan yang didirikan tahun 2014 guys. Wow, lumayan lama juga ya. Dan sejauh ini mereka itu sudah punya beberapa grup yang sudah didebutkan. Adapun grup-grupnya antara lain adalah Chick Angel yang didebutkan pada tahun 2017, kemudian ICU yang didebutkan tahun 2019 dan aktif juga sampai sekarang. Berikutnya adalah Chick and Ice debut tahun 2020, and the last adalah Girls World yang debut di tahun 2022. Wow, lumayan juga ya grupnya ya. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana reaksi dari netizen Indonesia ketika mendengarkan rumor bahwa Vanessa sudah bergabung dengan agensi tersebut. Vanessa, fighting, aku akan menunggu debutmu. Fighting juga ya untuk idol dari Indonesia lainnya. Semoga debut, semangat Vanessa latihannya. Gak sabar weh, semoga debut. Vanessa itu juga memposting di channelnya loh bahwa dia itu jarang online di media sosial karena sibuk berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Audisi private sih biasanya, soalnya nggak open audisi agensinya. Kayaknya bakal jadi main rapper deh. Wah, kayaknya agensi Vanessa ini nggak jauh beda ya kualitasnya sama agensi Via. Tapi seenggaknya agensinya si Vanessa ini lebih mending lah daripada agensinya Via. Agensi ICU ya, jujur ICU itu kurang banget. Tapi lagunya enak-enak sih menurut aku ya. Untuk promosi, musik video, dan lain-lain mereka kurang. Oh, ini agensinya Cindy yang debut pakai lagu Mermaid ya. Lagunya bagus sih, tapi promosinya please. Aku ngesan banyak grup nunggu, tapi untuk grup jebolan List Entertainment kayak Girls World sama ICU itu bener-bener nunggu yang UMKM banget. Ya maksud UMKM apapun agensinya kalau ada member Indonesianya pasti ramai. Tapi walaupun begitu agensinya juga harus niat sih dan jor-joran. Kalau enggak ya bakal senasib sama Via Beauty Box. Bener banget sih, agensi itu mestinya juga nih supaya kita sebagai penggemar dari Indonesia juga semangat untuk memberikan dukungan. Dan sebenarnya nggak masalah juga sih, entah itu Vanessa nanti debut di agensi kecil, agensi baru, agensi UMKM dan lain-lainnya, nggak masalah sebenarnya. Yang terpenting agensinya itu emang benar-benar niat dalam artian ya mereka benar-benar akan mengerahkan segala kemampuannya untuk grup ini. For example, kita lihat Ego Entertainment yang mendebutkan PB Up. Kalau kita pikir-pikir, agensi ini kan agensi baru ya. Namun meskipun mereka ini agensi baru, mereka itu benar-benar niat banget teman-teman dalam mempromosikan grupnya. Mulai dari tampil di KCON, 2 kali loh guys tampil di KCON. Kemudian mereka juga aktif promosi di acara musik, tampil juga di acara baseball, sampai promosi di media-media juga gencar banget. Inilah teman-teman yang aku bilang tuh niat banget.
mereka mengerahkan semuanya teman-teman untuk girl groupnya ini. Dan aku doakan semoga agensinya Vanessa juga dapat seperti itu. Apalagi kalau kita lihat Vanessa ini juga punya potensi teman-teman. Dan yang aku suka dari Vanessa adalah dia itu nggak pantang menyerah. Dan meskipun dia itu dikritik sana sini, dihujat sana sini, dia tuh nggak menyerah dan juga nggak down. Dia terus menunjukkan bagaimana perkembangannya. Dia menunjukkan bahwa dirinya semakin baik dari hari ke hari. Itu yang aku suka dari Vanessa. Anyway, tetap semangat ya buat Vanessa. Keep fighting. Semoga dapat debut dan juga semoga dapat sukses. Amin. Dan teman-teman, untuk informasi terakhir kita bakal bahas tentang bagaimana aksi geruduk Starbucks yang menuai pro kontra dari netizen. By the way, sekadar untuk informasi, brand ini itu menjadi salah satu brand yang masuk ke dalam daftar BDS. Lantas, kenapa bisa masuk dalam daftar boykot? Mungkin untuk penjelasan lengkapnya, teman-teman bisa langsung nonton video aku yang ini. Karena aku sudah jelasin panjang lebar di sana, oke? Dan sekarang kita bakal fokus tentang isu yang ini aja ya. Dan guys, seperti inilah bagaimana video dari mereka-mereka yang melakukan aksi geruduk Starbucks. Oke, lalu terus ditempel-tempel kayak stiker-stiker gitu ya. Stop, apa tuh? Stop, warning, free Palestine, so much. Oke. Oh, ini bukan hanya di Starbucks doang ya berarti. 8 bulan genosida, 16.000 anak di B-word. Masih diam? Sampah. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana video yang dimaksudkan. Dan guys, pada akhirnya untuk aksi ini tuh menuai reaksi yang pro kontra dari netizen. Beberapa netizen lantas berkomentar seperti ini. Mari kita lihat ya seperti apa komentar-komentar mereka. Nggak tahu ya, tapi agak ngerasa kayak di apaan, boykot boleh sih, demo boleh, tapi nggak mengganggu orang lain juga sih. I mean, mungkin sekedar nempelin stiker-stiker ke dinding Starbucks, oke lah. Tapi kalau teriak-teriak kayak gitu, ya lu nggak punya adab. Menurutku ya, kita sebagai orang-orang yang membela atau support Palestina memang memiliki kewajiban untuk memboikot produk yang pro ke Israel. Tapi perlu diketahui bahwa boykot itu adalah tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi. Bukannya malah datang ke outlet sampai seperti video tersebut. Kembali lagi, ini cuma menurutku ya. Cukup boykot aja, nggak perlu demo kayak gitu. Yang kayak gini tuh meski dikasih peringatan sih, ingat kita itu bukan leftist Amerika yang nggak menghargai hak orang lain dan juga ngancurin fasilitas umum. Gini nih yang lebih mengganggu, mengganggu banget. Aksi kayak gini itu bukan cuma terjadi di Indonesia loh. Ini salah satunya adalah di US. Anak-anak nge-chance dan mempermalukan mereka yang masih nongki di sana. Kultur Indo terlalu sopan santun, makanya kaget lihat aksi gini. Wak, lanjutkan. Nggak tahu sih, soalnya di luar negeri juga kayak gini dan didukung juga sih. Aksi seperti ini juga sudah banyak dilakukan di luar negeri. Kenapa di Indonesia malah kontra? Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen. Beberapa netizen yang pro mengatakan bahwa sebenarnya untuk hal seperti ini juga sudah banyak terjadi di luar negeri. Dan mungkin tujuan mereka untuk datang ke outlet itu adalah untuk membuat orang-orang yang masih mengkonsumsinya untuk tidak mengkonsumsinya lagi. Maybe like that. Mengingat apa yang terjadi di Palestina sekarang. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa beberapa bulan terakhir itu juga memang lagi rame banget teman-teman yang sudah speak up tentang apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Mulai dari para selebriti dan juga influencer-influencer yang lain di seluruh dunia itu sudah speak up tentang isu kemanusiaan di Gaza, Palestina. Dan maybe ini menjadi salah satu alasan kenapa mereka langsung ke outlet-outlet dan juga melakukan hal-hal seperti yang sudah kita lihat di video tadi. Di sisi lain, dari sisi yang kontra, banyak yang menilai bahwa sebenarnya ini tuh nggak perlu. Kalau mau boykot, boykot saja. Nggak usah langsung datang ke outlet dan juga mengganggu yang lain. Dan nggak sedikit dari netizen yang berkomentar bahwa tindakan yang mereka lakukan itu bikin rusuh. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian di tim yang pro atau di tim yang kontra? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.